Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga dengan izinnya kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas, dan semangat yang berkobar-kobar untuk mau melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena menyertai kami, khususnya di dalam mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pada pagi ini ialah mula dari pikiran. Apa yang dimulai atau apa yang perlu dimulai dari pikiran? Firman Tuhan sebagai ayat inti kita hari ini di dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah ikut cara dunia, sebaliknya berubahlah menurut pembaharuan pikiranmu. Dengan demikian kamu dapat memastikan apa kehendak Allah itu, apa yang baik, yang diredainya, dan yang sempurna. Saudara, bacaan kita hari ini saya ambil dalam buku Matius 4 ayat 1 sehingga 11. Ini adalah peristiwa di mana Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang pemuda yang bernama Roy, bukan nama sebenarnya. Dia belajar Alkitab lalu berkomitmen menjadi Kristen. Akhirnya dibaptis. Sebelumnya dia jenis yang suka ramalan. Setelah menjadi pengikut Kristus, dia membakar koleksi buku-buku ramalannya. Pada saat teman-teman atau sahabat lamanya berusaha mengajaknya bercerita tentang ramalan, dia dengan tegas menolak dan mengajak mereka bercerita tentang Yesus Kristus. Terlihat bahwa pikiran Roy berfokus ke arah Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, sadar atau tidak di dalam kehidupan kita, pertumbuhan dimulai dari pikiran seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat inti kita. Pembaharuan pikiran atau budi memampukan kita mengerti kehendak Tuhan, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Inilah titik awal pertumbuhan menjadi semakin serupa dengan Kristus, yaitu dimulai dari perubahan pola pikir dan cara pandang. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, salah satu pemikiran yang perlu kita ubah adalah anggapan terhadap dosa. Bahwa kita terlalu lemah untuk menghadapi godaan dosa. Bahwa karena kita terikat dalam berbagai kebiasaan dosa sejak lama, kita perlu menyadari bahwa Yesus sudah menebus kita. Sebagaimana Yesus tegas menolak godaan iblis, sebagai pengikutnya kita dimampukan untuk melakukannya. Jangan pernah memberi kesempatan pada iblis. Saat kita lemah, kita boleh berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Mari kita ingatkan diri kita bahwa pada masa kita berbicara, pada masa kita bertindak, dan pada masa kita melakukan aneka aktiviti lainnya, biarlah semuanya itu digerakkan oleh pikiran yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan memperbaharui pola pikir menurut Kristus, kita akan bertumbuh dengan kuat dan menjadi semakin rohani serupa dengan Kristus. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini, panggilan untuk kita ialah mari kita terus bertumbuh semakin serupa Kristus. Inilah titik awal pembaharuan pola pikir dan cara pandang kita sebagai manusia. Saudara, inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikannya. Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk semakin serupa dengan Kristus dalam hal berpikir. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat.
sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bersemayam dalam surga, terima kasih karena kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau menyertai sehingga kami mengerti akan perkabaran pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.